Halo Cinefile, gimana kabar kamu? Semoga sehat dan bahagia. Kali ini Movie Rastis mau nyeritain film animasi lagi, berjudul The Croods. Disutradarai oleh Kirk Demico dan Chris Sanders dengan naskah yang mereka tulis sendiri. Film ini akan membawa para penontonnya ke masa prasejarah dan berpetualang bersama keluarga Croods yang berisi sang ayah bernama Grok, sang ibu bernama Uga, Ip putri pertama, kemudian Tank, Sandy, dan sang nenek bernama Gran. Petualangan seperti apa sih yang akan mereka hadapi dan lalui? Nah, gak banyak basa-basi, yuk Movie Rastis ceritain. Dikisahkan, keluarga Croods adalah salah satu dari sedikit keluarga yang mampu bertahan hidup terhadap kondisi lingkungan yang terus berevolusi. Nah, mereka ini bertahan hidup di dalam gua. Tadinya di sekeliling mereka ada keluarga lain, namun sekarang tidak ada yang tersisa. Kesuksesan itu sendiri dapat terwujud karena aturan keras sang ayah yang ia terapkan pada setiap anggota keluarganya. Seperti mencari tahu hal baru hingga keluar malam hari adalah sesuatu yang buruk. Pada pagi hari, keluarga Croods keluar dari tempat tinggalnya untuk mencari makan. Sesampainya di tempat perburuan, mereka segera mengatur rencana untuk mengambil sebuah telur. Kerjasama keluarga ini keren banget. Di sana, mereka nggak sengaja ngebangunin hewan buas. Grok langsung menyelamatkan keluarganya, lalu menaiki seekor mamut. Hingga akhirnya mereka berhasil selamat dari kejaran hewan tersebut dan mendapatkan telurnya. Ketika mereka berbagi makanan, sayangnya sang ayah hanya mendapat setetes. Hari mulai gelap, mereka pun bergegas untuk masuk gua dan membersihkan diri. Saat semuanya sudah di dalam, Ip masih di luar untuk melihat sunset. Sepertinya ia sangat menyukai cahaya. Setelahnya, ia mendengar ada suara trompet dari atas jurang. Ia pun menghampirinya. Tapi nggak lama, ia dipanggil sang ayah. Grok khawatir dengan anaknya karena hari sudah mulai gelap. Bener aja, hewan buas tadi ternyata mengikuti mereka hingga ke sini. Syukurnya mereka berdua tepat waktu dan selamat. Ip diomelin dong sama Grok karena nggak dengerin omongannya. Terjadi sedikit adu argumen kecil di keluarga ini dengan inti, jika ingin bertahan hidup, ia harus ikut aturan yang dibuat ayahnya. Lalu Uga menenangkan Grok dan memintanya untuk bercerita. Semuanya sangat antusias mendengarkan. Grok bercerita tentang beruang kecil yang kepo dan gak nurut sama ayahnya. Dia pergi ke puncak jurang dan mati. Mirip sama kejadian anaknya deh. Mereka pun tidur dengan cara bertumpuk. Saat semua tertidur pulas, Ip kebangun dan melihat seberkas cahaya. Karena baru lihat cahaya masuk gua, dia malah ngejar-ngejar mau nangkap gitu. Hingga cahayanya pergi, dan dia keluar gua dengan mengendap-endap. Ip terus mengejarnya. Kemudian untuk pertama kalinya, dia ngelihat api. Takjub banget dong dia. Saat apinya mau dipegang, ada manusia berkostum di belakangnya. Sontak dia kaget kan dan menyudutkan orang itu. Ip mengecek pria tersebut apakah benar manusia sepertinya atau bukan. Di sisi lain, Grok terbangun dan menyadari Ip kabur. Ia pun mencarinya. Ketika api di obornya akan mati, pria ini buru-buru untuk menyalakannya kembali karena ia takut gelap. Mereka berkenalan dan pria ini bernama Guy. Dia memberitahu soal akhir dunia, terjadinya retakan di tanah, api, dan lava. Lalu ia mengajak Ip ikut dengannya ke gunung untuk menyelamatkan diri. Namun Ip menolak. Lalu ia diberikan sebuah kerang trompet untuk memanggil Guy ketika butuh pertolongan. Setelah Guy pergi, Grok sudah di belakangnya. Sesampainya mereka di rumah, Ip memberitahu keluarganya kalau dia menemukan sesuatu yang baru.
Tapi karena peraturan keluarga yang waspada terhadap sesuatu yang berbau baru, kerang pemberian Guy malah dihancurkan. Ip makin jengkel dengan keluarganya. Lalu sang ayah mengajak mereka untuk pulang. Tapi gempa bumi terjadi. Mereka pun langsung berlari menuju gua rumah mereka. Sayangnya, tempat berlindung mereka satu-satunya harus hancur oleh batu yang jatuh. Kalau mereka bersedia atas hancurnya rumah mereka, Ip melihat sesuatu, dan itu adalah hutan yang cantik. Grug tetap melarang keluarganya untuk pergi, tapi di belakang mereka ada hewan buas yang tadi lagi. Mereka kabur dan akhirnya mau tidak mau loncat ke hutan tersebut. Di sana mereka harus mencari gua lagi untuk dijadikan tempat tinggal. Dan dari kejauhan, hewan yang seperti harimau baru terbangun dari tidurnya. Sekian lama berjalan, mereka bertemu dengan sekumpulan monyet. Saat Grug mencoba mengusirnya, malah dia yang dipukulin. Tiba-tiba, semua monyetnya pergi dan di belakang Grug ada seekor harimau purba. Mereka mencoba memanjat, ternyata malah kaki hewan dong. Lalu mereka melihat sebuah gua dan disamperinlah. Untungnya paus darat ini mengeluarkan mereka lagi. Harimau yang ingin menyerang mereka tiba-tiba menjadi takut dan pergi. Mentari pun mulai terbenam dan burung-burung kecil bangun dari tidurnya. Namun mereka menggerogoti paus darat dengan sekali hap. Panik dong mereka. Lalu Ip mengambil tindakan dengan meniup trompet tanduk. Guy yang mendengar itu langsung menghampirinya dan membuat api, sehingga para burung mematikan itu tidak menghabisi nyawa mereka. Guy malah mau diserang sama keluarga Crouch, dan ia mengatakan kalau manusia gua itu kuno dan sedikit ketinggalan zaman. Tapi saat Ip mengakui kalau mereka adalah keluarganya, ia menjadi sedikit kaget. Karena mereka baru melihat api, jadi norak gitu dong. Nah, Grug menahan agar keluarganya gak deket-deket, apalagi mainin apinya. Tapi karena ada batu bara yang terjatuh, membuat baju Tang terbakar dan malah membakar semua yang ada. Api menjalar ke tanaman jagung raksasa yang menjadikannya seperti roket dan menghantam mereka semua. Setelah itu jagungnya meledak, membentuk kembang api dan menjadi popcorn. Keesokan harinya, Guy mencoba untuk kabur. Tapi keluarga Crouch menahannya karena dia bisa membuat api. Lalu Guy memberi ide agar mereka pergi ke gunung aja karena di sana banyak gua. Selagi dia menjelaskan, ada mammoth yang terjatuh akibat patahan lempeng. Melihat hal itu, Grug memutuskan agar mereka pergi ke gunung. Perjalanan pun dimulai. Keluarga mereka ini rame banget ya, sampai-sampai para binatang yang lain tuh keberisikan. Setelah lama mereka berjalan, perut kini mulai lapar. Tak lama, Grug melihat telur yang dijaga seekor burung. Kemudian ia menyuruh Tang untuk mengambilnya. Kejar-kejaranlah mereka, tapi gak berhasil mendapatkannya. Akhirnya mereka memakan kalajengking purba. Karena masih lapar dan makanannya hanya sedikit, si nenek ini mau makan Tang. Di sisi lain, Guy juga kelaparan kan, dan dia ingin mengajarkan Ip untuk berburu. Setelah membuat jebakan, Guy membuat replika burung sebagai pemancing hingga akhirnya mereka makan besar. Guy sedikit merasa aneh dengan pemandangan yang lebih primitif dari dirinya. Baru diketahuilah, mereka begini karena memang selalu dapat makanan yang pas-pasan, bahkan cenderung kurang. Setelah itu, sang ayah bercerita lagi dengan ending yang sama, yaitu kematian. Guy juga punya cerita. Mereka pun antusias mendengarkan. Ia bercerita tentang harimau cantik yang terbang menuju tempat yang banyak sekali cahaya, yaitu esok hari. Dan itulah tempat tujuan Guy. Keesokan paginya, tanah di samping Grug sudah bergeser dan menjadi jurang. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Ip penasaran dengan cara bagaimana harimau itu terbang.
Lalu ia membantu melepaskan Guy agar ia bisa bercerita. Namun ia berada di atas batu-batu tajam dan Grok gak bisa menggapainya. Grok merelakan dirinya dengan menginjak batu-batu tajam untuk menangkap Guy, karena dialah satu-satunya cara agar mereka mendapatkan gua. Guy yang merasa terancam menjauh dan bersembunyi. Tapi saat ia melihat kelakuan keluarga Croods yang belum sempurna cara berpikirnya, ia menjadi iba. Kemudian Guy membuat persyaratan, yaitu dengan membuang batang kayunya. Setelah itu, ia memakaikan semuanya alas kaki. Si nenek menanyakan dari mana ide yang didapat Guy. Ia pun menjelaskan kalau idenya berasal dari otak. Grok gak mau kalah dan bilang kalau mereka gak perlu otak sebab mereka memiliki otot. Perjalanan berlanjut. Mereka bertemu dengan sekawanan monyet lagi. Tapi Guy memberikannya pisang agar mereka gak perlu capek-capek lagi berantem. Sesampainya di pinggir lembah, mereka menggunakan egrang untuk menyeberanginya. Nah, pas di lereng tebing, yang lain tuh pada berseluncur, sedangkan sang ayah merosot ke bawah. Saat hujan, mereka menggunakan payung, lalu mereka berenang di lautan. Ketika Grok masuk ke dalam air, ternyata harimaunya masih ngejar mereka. Hingga mereka sampai di tempat seperti labirin gitu. Guy pun memberikan mereka kerang untuk sinyal komunikasi. Di sini mereka harus berpencar agar cepat sampai tujuan. Tapi Grok gak setuju, karena selama ini mereka selalu bersama. Namun Ip menyetujuinya. Di tengah perdebatan tersebut, tiba-tiba ada gempa lagi yang membuat mereka terjatuh dan benar-benar berpisah. Akhirnya mereka berjalan masing-masing demi bisa keluar dari tempat itu. Ibu, nenek, dan Sandy tiba di tempat penuh bunga karnivora. Lalu mereka melihat kodok yang berkamuflase menjadi bunga agar tidak dimakan. Melihat hal itu, mereka bertiga pun menyamar juga menjadi bunga agar tidak termakan olehnya. Grok mencari jalan keluar, tapi dia tidak bisa menemukannya dan malah hanya berputar-putar. Sedangkan Ip sampai di tempat indah penuh kristal. Dari atas ternyata Guy menjatuhkan bunga-bunga yang bikin suasana makin indah. Duh, nampaknya mereka berdua ini lagi kasmaran ya. Lalu Tang, si penakut, bertemu dengan seekor hewan. Tapi ternyata hewan itu baik dan menuntunnya sampai keluar. Semuanya bertemu di pintu keluar labirin, tapi tidak dengan Grok. Akhirnya Uga menjemputnya. Malam harinya mereka berada di atas pohon. Gak lama Grok dan istrinya datang, tapi Grok gak mau naik ke atas sebab dia masih berpikiran kalau mereka itu manusia goa. Ditinggallah dia ke atas oleh istrinya. Selang beberapa lama, terlihat bahwa di belakang mereka tanah terbelah lagi. Kemudian Guy mengajak mereka semua ke pucuk pohon. Grok yang lagi latihan membuat api melihat keluarganya makin naik ke atas. Lalu ia pun mengikutinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup keluarga Croods, mereka melihat langit bertabur bintang. Di sana mereka berbincang akan mengikuti kemana Guy pergi, karena Grok gak pernah punya ide. Keesokannya Grok berlaga seperti ia memiliki banyak ide, mulai dari inovasi foto, kacamata, sampai lift. Tapi idenya gak ada yang berguna, dan mereka melanjutkan perjalanan. Di perahu ia curhat kepada istrinya mengenai dirinya yang gak punya ide dan Ip yang lebih mendengarkan Guy daripada dia. Mereka pun semakin dekat dengan gunung. Tapi setibanya di sana ada ledakan di belakang mereka. Grok langsung menyuruh semua ke dalam gua. Tapi keluarganya menolak dan mereka sekarang mau mengikuti Guy menuju hari esok. Grok emosi ke Guy karena telah mengubah persepsi keluarganya. Dia mengejarnya hingga mereka terjebak di dalam cairan aspal. Guy ngasih tahu kalau nggak akan ada yang selamat dari cairan ini, sebab keluarganya tewas di sini. Dan kata-kata terakhir keluarganya adalah jangan bersembunyi, jalani hidup. Grok menjadi bersimpati padanya. Lalu dia mendapat ide untuk menggunakan idenya Guy. Mereka pun langsung membuat replika biar harimaunya terpancing. Caranya berhasil dong.
Saat sadar kalau itu adalah boneka, mereka ingin diserang. Untungnya, cairan aspal membuatnya terlempar. Pergeseran kerak bumi terjadi lagi. Mereka pun bersatu untuk mencapai tempat tujuan mereka. Hingga sampailah. Tapi masalah baru muncul. Retakannya menghampiri mereka. Mereka berusaha berlari untuk dapat meraih matahari. Tapi usaha mereka gagal. Guy sudah kehilangan harapan. Dan Uga menyuruh mereka pergi ke gua. Namun, Gruak berbeda. Ia melihat harapan di seberang. Ia memotivasi keluarganya untuk menyongsong cahaya. Memang dia gak punya ide, tapi dia punya otot yang bisa membawa mereka semua ke sana. Uga sempat menolak, tapi Gruak sudah memutuskan. Ia melempar Guy ke seberang, dan ternyata berhasil. Lalu Tank, Uga dan Sandy, nenek. Sebelum ia melempar Ip, Gruak memberinya pelukan dan mengatakan bahwa ia mencintai anaknya. Belum sempat menjawab, gempa datang kembali. Ia pun segera dilemparkan. Pinggir jurangnya longsor, menyebabkan Gruak menjadi semakin jauh untuk pergi ke seberang. Ia pergi ke dalam gua dan berhasil membuat api. Dalam kerinduan akan keluarganya, ia menggambar semua anggota keluarganya, mulai dari Tank sampai Guy yang dikelilingi oleh tangannya. Gruak sangat cinta dengan mereka. Tapi tiba-tiba di belakangnya ada harimau. Ia dipojokkan oleh harimau dan apinya ditiup. Kemudian gempa terjadi dan harimaunya juga takut ternyata. Si kucing besar ini nampak manja dengan Gruak. Lalu Gruak memikirkan ide agar bisa mencapai seberang. Dan untuk pertama kalinya Gruak menyadari kalau dia punya ide. Dia langsung menyiapkan kerangka tulang yang dilapisi aspal, kemudian memancing para burung. Lalu mereka masuk ke kerangka hingga mereka bisa terangkat terbang. Di perjalanan ia melihat lalu menyelamatkan peliharaannya Tank. Ia juga menyelamatkan hewan yang lain. Kendaraan mereka sempat stuck akibat keberatan. Lalu Ip masih berharap ayahnya selamat. Iba melihat cucunya, sang nenek akhirnya mengikuti dengan meniup kerang. Yang lainnya pun mengikuti memberi tanda. Dengan harapan sang ayah masih hidup dan tahu di mana mereka. Tak lama kemudian, Gruak datang. Ip langsung memeluknya dan menjawab, "Aku juga mencintaimu, ayah." Mereka semua berpelukan dan menyambut peliharaan baru mereka. Ia pun mengenalkan mereka dengan kucing besarnya. Mereka tiba di tempat tujuan mereka yang indah. Di sana mereka berfoto dan menjalani hidup bahagia bersama dengan ide baru, semangat baru, dan harapan baru. Wah, keren banget sih filmnya. Alur cerita sederhana dengan jokes ringan dan emosional yang gurih. Di sini terlihat banget perjuangan seorang ayah melindungi keluarganya dengan cara yang kelihatannya emang ngekang banget. Tapi di sisi lain, ia semata-mata hanya ingin menjaga keluarganya dari hal-hal buruk. Di film ini juga kita diajarkan untuk berpikir sebelum bertindak. Dan kita juga harus semangat untuk mengejar masa depan. Nah, gimana menurut kamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Like video ini jika kalian suka. Apresiasi dari kamu sangat berharga sekali untuk semangat kami. Makasih udah nonton video Movie Rastis. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.